sejatinya pertobatan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah 22 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah titik balik seseorang dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, atau dapat diartikan perpalingan dari dosa kepada Allah karena perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Ini adalah perubahan hidup 180 derajat, baik dari sisi cara pandang, kepercayaan, nilai-nilai yang tertanam, dan perilaku. Kebencian terhadap Kristus dan pengikutnya berubah menjadi hasrat rasuli untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil dan mempersembahkannya kepada Kristus. Rasul Paulus adalah salah satu contoh pribadi dalam Alkitab yang mengalami pertobatan sejati. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengungkapkan kesaksian pertobatannya kepada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Ia menyampaikan kisah pertobatannya secara sistematis, yakni bagaimana keadaannya sebelum pertobatan, yaitu latar belakang kehidupan yang lama. Lalu bagaimana ia mengalami pertobatan sejati dalam perjumpaannya dengan Kristus, dan yang terakhir, bagaimana perubahan yang Tuhan kerjakan dalam dirinya setelah pertobatannya. Ketiga hal ini akan kita renungkan bersama. 1. Sebelum pertobatan. Ayat 3-5 menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Rasul Paulus, bahwa ia dari bangsa Israel, keturunan Abraham, orang Ibrani asli. Tidak dilahirkan sebagai budak, tetapi sebagai orang yang terhormat, bahkan terpelajar dan memiliki pendidikan tinggi di pusat pendidikan bangsa Yahudi di bawah pimpinan Gamaliel, seorang ahli hukum Yahudi yang terkenal. Sebagai penganut agama Yahudi yang sungguh-sungguh giat untuk Allah dengan melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen sampai mati. Dengan memperhatikan latar belakang kehidupan Rasul Paulus, dapat dipahami bahwa banyak orang dengan giat melakukan pekerjaan Allah tanpa pemahaman atau pengenalan yang benar akan Allah. Ia hanya melakukan perintah agama yang mengatasnamakan Tuhan, padahal sesungguhnya menyesatkan. Roma 3 ayat 23 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah keadaan manusia sebelum mengalami pertobatan. 2. Saat pertobatan. Dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menyatakan diri kepada Paulus melalui suara dari langit, yaitu suara Yesus dan cahaya yang menjadikannya buta. Paulus menyerahkan diri sepenuhnya pada tuntunan ilahi dengan berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Selanjutnya dalam keadaan buta, Tuhan menyuruh Ananias melayaninya secara pribadi. Paulus mengalami kebutaan jasmani supaya ia menyadari kebutaan rohaninya. Paulus menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ayat 16 menunjukkan inti pertobatan, yakni penyucian dosa atau bagaimana seseorang mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Dalam kehidupan masa kini, Tuhan dapat mengubah hidup seseorang dengan cara yang unik melalui peristiwa supranatural atau natural. Seseorang dibawa kepada kesadaran akan dosa, pengakuan dosa, percaya bahwa Tuhan sanggup mengampuni dosa, dan akhirnya menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dapat menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup atau melalui kehadiran orang-orang di sekeliling, dan bahkan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat Tuhan agar seseorang mengalami pertobatan. 3. Setelah pertobatan, Yesus menyelamatkan Paulus dan hendak menjadikannya alat keselamatan. Engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Ayat 14 dan 15. Setelah hari pertobatannya ayat 16, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup, bahwa semua kebanggaannya dahulu sebagai orang Ibrani asli, orang Farisi, bahkan penganiaya jemaat menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat 7. Rasul Paulus diutus untuk pergi
dan memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ia menerima perintah itu ketika sedang berdoa, supaya Allah menunjukkan arah pelayanan yang harus ia ambil. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 21. Tuhan memberikan konfirmasi lagi. Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus memberi dampak bagi kehidupan kekristenan di seluruh dunia, sehingga kita pun percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ia pun menulis suratnya kepada 13 jemaat yang pernah dilayaninya, dan surat itu tetap menjadi berkat hingga sekarang. Sahabat Iktus, setiap orang memiliki latar belakang yang gelap dalam hidupnya. Bukan hanya mereka yang melakukan dosa yang kelihatan, tetapi mereka yang nampak baik, giat dalam melakukan ritual keagamaan, sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengajaran sesat, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah, karena kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus telah menyelamatkan dan menjadikan kita alat keselamatannya. Saya bersyukur karena mengalami perubahan hidup setelah hari pertobatan saya. Pertama-tama Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati saya. Saya memiliki kasih yang baru kepada Tuhan sehingga selalu ingin dekat dengannya. Saya mengalami kemenangan atas dosa. Bahkan karakter saya menjadi semakin baik. Mata saya pun diubah oleh Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus. Dan hati saya berkobar untuk memenangkan jiwa dari setiap suku bangsa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saya sebelum bertobat? Bila mana saya mengalami pertobatan dalam hidup saya? Perubahan apa yang saya alami setelah hari pertobatan saya? Tuhan Yesus, semua masa lalu saya yang gelap telah Engkau ampuni dan saya memiliki kepastian hidup kekal. Terima kasih karena Tuhan mengatur indah hari pertobatan saya melalui peristiwa dan juga keberadaan orang-orang di sekitar saya. Saya menginginkan pertumbuhan rohani yang nampak dalam perubahan karakter saya semakin memuliakan Tuhan. Dan juga hati saya terus dibakar dengan hasrat rasuli untuk mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Ajar saya memahami maksud-Mu, menempatkan saya di mana saja demi penuntasan amanat agung. Amin. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristuslah